Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Masih bersama saya di kelas Bank Demo Online. Dan kali ini di sesi 3 ini saya akan share tentang cara riset keyword atau kata kunci untuk kategori bisnis Anda. Oke teman-teman semuanya. Teman-teman perlu tahu kenapa penting banget kita melakukan riset keyword atau mengetahui kata kunci apa yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah, setidaknya saya akan coba sampaikan ada 4 hal ya yang teman-teman harus pahami, dan teman-teman nanti akan merasa penting bahwa memang riset keyword ini harus kita lakukan. Nah, setiap memulai bisnis teman-teman harus tahu dulu keyword apa ya yang kita perlu ketahui berkaitan dengan bisnis kita. Nah, ini yang pertama, kenapa penting? Yaitu untuk mengenali berbagai macam kalimat, topik maupun tema yang banyak dicari orang lain di internet yang berkaitan dengan bisnis Anda. Jadi dengan kita mengetahui keyword ini, nanti kita akan tahu bahwa topik apa sih yang sering dibicarakan orang di internet, sekali lagi ya, di internet ya, yang berkaitan dengan bisnis kita. Tema apa sih yang lebih banyak dicari orang atau didiskusikan orang ya berkaitan dengan bisnis kita, atau kata-kata apa atau kalimat-kalimat seperti apa yang banyak diketikkan di Google Search mungkin, atau mungkin di Facebook Search mungkin, atau di YouTube Search mungkin, yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah, dengan mengetahui keyword kita, maka kita nanti akan mengenal lebih banyak, lebih dalam kalimat, topik maupun tema yang banyak dicari orang berkaitan dengan bisnis kita di internet. Yang kedua, teman-teman semuanya, kenapa penting kita melakukan riset keyword? Agar memudahkan kita nanti membuat artikel-artikel yang akan kita buat di website kita gitu. Atau kita akan memudahkan ketika nanti membuat status-status kita di sosial media, atau juga nih konten-konten kita di YouTube. Nah, dengan mengetahui keyword-keyword ini, kita akan dipandu bahwa kita tidak usah keluar jauh-jauh dari keyword itu ya, berkaitan dengan konten-konten kita di website, atau konten-konten kita di YouTube, atau konten-konten kita di sosial media. Nah, dengan mengetahui keyword-keyword tadi, kita akan lebih fokus untuk memberikan konten-konten yang sesuai dengan apa yang menjadi bisnis kita. Nah, yang ketiga ya, dengan mengetahui keyword tentunya nanti teman-teman ya, bisnis teman-teman ini akan mudah dikenal oleh Google atau sosial media lainnya. Karena dengan keyword ini menjadi penanda ya bahwa channel Anda ini kategorinya apa, atau nanti akun Instagram Anda ini kategorinya apa, fanpage Anda ini kategorinya apa, atau website Anda ini kategorinya apa. Nah, sehingga ini akan mudah dikenali oleh Google ataupun di sosial media lainnya. Dan kalau mudah dikenali, nanti di bagian keempat ini adalah konten Anda, website Anda, bisnis Anda, sosial media Anda ini akan mudah direferensikan oleh Google ke halaman 1 di search engine-nya Google gitu ya. Atau juga konten Anda itu nanti akan mudah direferensikan oleh sosial media lainnya ya, yang Anda ikuti misalnya di Facebook atau mungkin Instagram atau yang lainnya. Nah, ini adalah keyword ya. Nah, 4 hal ini kenapa teman-teman harus melakukan riset keyword ketika teman-teman memulai sebuah bisnis di online. Selanjutnya, ini contoh, misalnya salah satu keyword ya, komunitas bisnis online di Bogor. Nah, ini salah satu keyword yang saya pakai juga gitu ya. Dan dengan menggunakan keyword ini, bisnis saya mudah ditemukan di Google. Ketika ada orang menggunakan kalimat ini untuk dicari di Google, maka teman-teman bisa lihat di situ bisnis saya ada di halaman pertama, bahkan di paling atas gitu ya, di bankdemo.com, komunitas bisnis dan pengusaha online di Bogor. Nah, dan ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan profit di lapak online kita, yaitu dengan mendatangkan traffic atau mendatangkan banyak pembeli. Karena kalau mudah ditemukan, kalau gampang dicari di Google, maka bisnis kita nanti akan banyak mendatangkan pengunjung. Nah, ketika pengunjung datang, maka potensi pembelian itu juga akan semakin meningkat. Dan di next PR berikutnya atau di video-video berikutnya nanti akan saya jelaskan lebih dalam tentang bagaimana mengoptimasi website kita supaya nanti gampang dicari, mengoptimasi sosial media kita supaya gampang ditemukan, dan bagaimana setiap traffic yang datang nanti itu bisa menjadi pembeli bisnis kita. Nah, langkah pertama teman-teman harus melakukan yang namanya riset keyword. Nah, keyword itu kalau misalnya ada yang masih belum ngerti keyword itu apa? Keyword itu adalah susunan kata-kata yang sering diketikkan oleh atau diucapkan oleh seseorang saat melakukan pencarian ya, baik di Google, di sosial media lainnya gitu ya. Jadi dia adalah kalimat-kalimat kata-kata yang diketik di Google gitu ya, atau diketik di Instagram, atau diketik di Facebook ya, atau diketik di YouTube. Nah, itu adalah kita kenal dengan sebagai keyword.
Tujuan kita lakukan riset keyword ini yang paling utama adalah untuk mengetahui. Tadi ya, tujuan kita untuk mengetahui topik apa saja yang dicari orang, diperbincangkan orang, dibicarakan orang di Google atau di mesin pencari lainnya yang berhubungan dengan bisnis Anda. Nah, jadi kalau kita tahu keyword topik-topik itu dibahas, nah berarti kita nanti bisa menggunakan keyword-keyword itu untuk membuat konten-konten ya di sosial media kita ataupun membuat konten-konten di website kita, sehingga nanti dia akan ditemukan dan direferensikan oleh Google untuk ikut terlibat dalam sebuah proses pembicaraan di dunia online gitu ya. Oke, nah ini ya. Ini gambaran besar tentang pentingnya kita melakukan riset keyword. Oke. Untuk melakukan riset keyword kita menggunakan beberapa tools ya. Nanti teman-teman kita bisa perhatikan bareng-bareng bagaimana mencari keyword tersebut dengan tools ini. Yang pertama, nah ini kita bisa menggunakan yang namanya Google Suggest ya. Untuk Google Suggest ini biasanya kalau kita buka halaman Google, kemudian kita ketik beberapa kalimat, beberapa kata ya berkaitan dengan bisnis kita, nanti dia akan muncul di bawahnya itu saran-saran dari Google yang berkaitan dengan bisnis kita. Cukup ketikkan keyword di kolom Google Search, maka otomatis Google akan memberikan saran keyword-keyword yang relevan dengan bisnis kita. Nah ini namanya Google Suggest. Nanti kita praktek. Yang kedua bisa juga dengan menggunakan Google Keyword Planner. Nah, Google Keyword Planner ini salah satu tools yang dimiliki oleh Google sendiri ya. Dan biasanya dia nanti akan diaktifkan ketika kita sudah mulai menggunakan Google Ads ya. Ini salah satu fitur yang ada di dalam Google Ads, yaitu menggunakan Google Planner. Nah, enaknya salah satu Google Planner ini adalah kita bisa juga melihat jumlah pencarinya ya. Rata-rata per bulan. Misal contoh di sini saya masukkan minyak kemiri. Saya pengen tahu karena saya jualan minyak kemiri untuk penumbuh rambut. Saya pengen tahu kira-kira apa sih yang diperbincangkan di luar sana, di dalam dunia online sana gitu ya. Atau kata-kata apa sih yang sering diketikkan di Google Search gitu ya, yang berkaitan dengan minyak kemiri. Nah, di situ ternyata ada manfaat minyak kemiri, kemudian juga ada minyak kemiri untuk rambut, minyak kemiri untuk rambut bayi dan sebagainya. Nah, nanti di sini akan ada informasi berkaitan dengan jumlah pencarinya setiap bulan. Ini ada yang 10.000, ada yang sampai 100.000, ada yang cuma 1.000 ya. Dan juga di sini ada informasi berkaitan dengan persaingan. Artinya banyak orang yang menggunakan kata kunci tersebut untuk diiklankan di Google Ads. Nah, di sini ada tinggi, rendah dan ya tinggi rendah ya. Oke, ini Google Planner. Kemudian bisa juga kita menggunakan Google Trend ya, Google Trend ya, untuk mengetahui setren apa ya, setren apa topik yang kita inginkan berkaitan dengan bisnis kita tadi itu menjadi perbincangan gitu ya. Nah, dengan Google Trend kita bisa melihat ternyata kalau bicara dengan yang cari hewan kurban, yang ngomongin hewan kurban itu ternyata banyaknya di bulan apa gitu kan. Atau yang berkaitan dengan produk-produk kita ini ternyata trennya di bulan apa. Nanti kita bisa lihat di Google Trend. Nah, ini contoh ya. Saya pakai minyak kemiri, kemudian di sini ternyata cara membuat minyak kemiri untuk rambut bayi. Nah, ini meningkat 200% ya. Pencariannya ya dalam 12 bulan terakhir gitu kan. Kemudian cara menebalkan alis. Nah, ini kan bisa jadi topik-topik kita. Nah, ini meningkat 140%. Nah, ini kita bisa lihat ya. Minyak jarak, minyak mineral, rambut hitam ini naik tajam ya ketika kita lihat di Google Trend. Sehingga ini juga bisa kita buatkan nanti konten-konten ya di dalam channel-channel promosi kita, yaitu seperti di YouTube, di Facebook, Instagram maupun di fanpage. Oke, ini di Google Trend. Kemudian yang berikutnya ada dengan menggunakan Uber Suggest. Nah, ini yang punya Neil Patel ya. Jadi kita juga bisa lihat di sini juga ada volumenya. Juga bahkan kita juga bisa lihat beberapa website kompetitor yang menggunakan keyword-keyword yang berkaitan dengan bisnis kita. Nah, ini yang pertama. Nah, yang keempat adalah keywordtool.io ya, keywordtool.io. Oke, kita coba praktek salah satu saja dari semua tool ini. Nanti teman-teman bisa praktekin semuanya, dilihat ya. Bagaimana cara melakukan riset keyword. Dan untuk PR kali ini ya, kita akan melakukan riset keyword dengan menggunakan salah satu tools yang gampang dan gratis, yaitu keywordtool.io. Oke, kita masuk saja ke website kita. Silakan buka di sini ya, keywordtool.io. Nah, di keywordtool.io ini nanti kita akan memasukkan kalimat atau kata-kata yang berkaitan dengan bisnis kita.
Nah, ya. Contoh di sini, nah ini YouTube, kita pilih Google saja. Karena kita pengen juga gampang di search di Google, gitu ya. Kita pilih di sini karena saya tentang bisnis online ya. Saya masukin di sini bisnis online, gitu kan. Kemudian saya tinggal klik search di sini. Nah, nanti akan muncul banyak sekali yang berkaitan dengan bisnis online. Lihat. Oke, ini sudah mulai terlihat ya. Ada bisnis online 2020, bisnis online shop, bisnis online terbaru, bisnis online mahasiswa. Nah, ini adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang banyak dicari di internet, ya. Nah, ini nanti kalau sudah ketemu di sini ada 261. Oke, silahkan di copy semuanya, copy all, ya. Copy all. Kemudian setelah kita copy, nanti silahkan disalin di sini, ya, di paste saja. Bisa tempel khusus nanti. Nah, ini jadi kita sudah mendapatkan semua keyword-keywordnya ya. Dipindahkan ke Excel saja. Kebetulan saya menggunakan spreadsheet ya. Saya sudah hijrah nih dari Microsoft Excel ke sheet Google ya, jadi lebih online sehingga data saya lebih aman lah. Oke, di sini ada 261 keyword. Oke, nah kita cari lagi. Nah, nanti targetnya, PR-nya adalah kita mengumpulkan 1000 keyword yang berkaitan dengan bisnis kita. Ini kan baru bisnis online kan? Kita cari lagi. Affiliate marketing ya. Kita cari di sini yang Indonesia karena nanti akan keluar banyak sekali dari Inggris. Indonesia. Oke. Kita searching di sini, searching lagi. Nah, nanti tinggal disesuaikan ya dengan bisnis teman-teman ya. Nanti kalau ada yang jualan kebab, nanti tinggal dicari, dikumpulkan, di-copy ke sheet-nya ya. Oke, sini sudah mulai muncul di sini. Oh, banyak juga yang bahasa Inggris ya. Affiliate marketing expert free. Oke, ini banyak ternyata. Kalau mau karena affiliate marketing kita tambah di sini bisnis. Nah, ya kita lihat di sini. Kita lihat di sini, kita biar Indonesia gitu ya. Bisnis affiliate marketing. Nah, ini kan sudah mulai lebih Indonesia gitu ya. Nah, oke, ada 25 unit. Oke, kita copy lagi, kita copy di clipboard, kemudian kita paste lagi aja. Oke, di sini sheet kita paste. Nah, bisa lihat sudah ada berapa. Nah, seterusnya nanti kita lanjutkan lagi dengan apa? Karena ini berkaitan dengan Instagram ya. Oke. Belajar ya. Belajar Instagram. Oke, kita masukin. Kita cari lagi. Nah, begitu seterusnya ya. Nanti kumpulkan dengan berbagai macam kategori-kategori bisnis Anda, keyword-keywordnya. Coba kita cek. Nah, cari di Google keywordtool.io. Kemudian di copy, kita kumpulkan sampai mendapatkan 1000 ya. Nah, oke, ini cukup banyak, ada 62, kita copy. Oke, nah silakan ya, nanti teman-teman tinggal tinggal dilakukan. Nah, nanti setelah mendapatkan 1000 keyword, nah silahkan nanti di screenshot ya, bisa di screenshot seperti ini gitu ya. Nah, nanti tinggal posting di grup gitu ya, atau nanti di bagian akhirnya juga boleh sih. Udah nyampe 1000 di sini, bagian sampai 1000 tinggal diposting di grup kita ya, biar nanti terlihat ngerjain PR-nya. Dan juga nanti bisa
menyemangati juga bagi teman-teman lain untuk langsung praktek membangun bisnisnya masing-masing gitu ya. Oke, ini jadi ini PR untuk sesi 3. Jadi silahkan kumpulkan 100 keyword bisnis Anda, buat listing dalam bentuk Excel atau spreadsheet Google, dan silahkan di screenshot dan lapor di grup komunitas dengan menyertakan kalimat Bang Demul, tugas sesi 3 beres, siap untuk tugas berikutnya. Oke ya, sampai ketemu di video sesi 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.